Selamat pagi untuk Bapak dan teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik-teknik dalam konseling. Sebelum lebih jauh membahas tentang teknik-teknik dalam konseling, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Yosef Palangama, mahasiswa semester 3 Prodi Bimbingan Konseling di Universitas Nusa Cendana Kupang. Dan berikut adalah video pembahasan saya. Pada video kali ini, teknik-teknik konseling yang akan saya bahas adalah yang pertama, reassurance atau teknik penguatan, yang kedua, attending atau teknik perhatian, dan yang ketiga, opening atau teknik pembukaan. Yang pertama, teknik reassurance atau penguatan. Teknik ini biasanya digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pengakuan positif klien agar ia lebih yakin dan percaya terhadap dirinya sendiri. Selain itu juga, teknik ini membuat konseli agar lebih tabah dan tegar dalam menghadapi situasi atau masalah yang tidak menyenangkan bagi dirinya sendiri. Yang berikut tujuan dari teknik reassurance atau penguatan adalah yang pertama, membangkitkan semangat konseli ke arah yang lebih positif, yang kedua, semakin menguatkan perilaku yang baru, dan yang ketiga, membebaskan konseli dari tekanan. Tekanan yang dimaksud adalah misalnya seperti tindakan yang menyakitkan dirinya sendiri atau memalukan dan juga menekan dirinya sendiri. Yang berikut jenis-jenis teknik reassurance atau teknik penguatan. Yang pertama, approval. Approval merupakan pemberian dukungan atas rencana tindakan positif, misalnya pemberian dukungan yang dilakukan saat perbuatan konseli jelas-jelas menguntungkan dirinya sendiri. Misalnya, saat semula pada proses konseling, konseli enggan berbicara, namun ia memutuskan untuk berani berbicara dan mengemukakan apa yang ia rasakan. Yang kedua, post-action reassurance. Post-action reassurance adalah penguatan atau dukungan konselor terhadap tingkah laku positif yang sudah dilakukan dan tampak hasil yang diperoleh dari apa yang dilakukan tersebut. Hal ini dilakukan karena konselor yakin bahwa konseli tersebut adalah konseli yang jujur, maka konselor memperkuat kesan positif dan perilaku yang menguntungkan konseli tersebut. Yang ketiga, prediction reassurance. Prediction reassurance merupakan penguatan prediksi yang dilakukan oleh konselor terhadap pernyataan atau rencana positif yang akan dilakukan konseli tersebut. Prediksi ini dilakukan saat konseli menyatakan tindakan yang maju yang menguntungkan dirinya sendiri, namun ia masih ragu-ragu. Yang keempat, factual reassurance. Factual reassurance merupakan penguatan faktual yang merupakan penguatan yang dilakukan konselor untuk mengurangi beban penderitaan secara psikis konseli tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti atau fakta bahwa kejadian yang ia alami sekarang jika dialami orang lain akan membawa dampak yang sama seperti apa yang dirasakan konseli saat ini. Teknik yang kedua adalah attending atau perhatian. Teknik attending atau perhatian merupakan keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai dan diperhatikan, dan untuk menciptakan suasana yang kondusif agar konselor dan konseli dapat menjalin komunikasi yang efektif dan membuat konseli bebas dan tanpa tekanan mengungkapkan masalah yang sedang ia alami. Keterampilan attending atau perhatian ini meliputi yang pertama, posisi badan. Posisi badan ini mencakup gerak tubuh konseli dan ekspresi atau mimik yang ditunjukkan oleh konseli itu sendiri. Yang kedua, kontak mata. Kontak mata konselor
harus tertuju pada konseli pada saat ia sedang berbicara, agar konseli merasa konselor juga mendengarkan dan merasakan apa yang konseli sedang rasakan. Yang ketiga, mendengarkan. Apa yang konseli sampaikan harus benar-benar didengar dengan seksama oleh konselor agar dapat secara efektif mencari jalan keluar dari masalah yang sedang konseli alami saat ini. Teknik yang ketiga adalah teknik opening atau pembukaan. Teknik ini biasa digunakan konselor untuk membuka atau memulai proses konseling dengan membangun interaksi atau komunikasi berupa perbincangan ringan dengan konseli sebelum masuk pada proses konseling. Yang berikut hal-hal yang dilakukan konselor dalam teknik opening. Hal-hal yang perlu dilakukan konselor dalam teknik opening yang pertama adalah penyambutan. Penyambutan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyambutan verbal dan yang kedua penyambutan nonverbal. Penyambutan verbal ini berupa memberikan salam atau menjawab salam dari konseli, sedangkan penyambutan nonverbal berupa membuka pintu ruang konseling, berjabatan tangan, atau mempersilakan konseli untuk duduk. Yang kedua, pembicaraan topik netral. Pembicaraan topik netral maksudnya bahan pembicaraan antara konselor dan konseli bersifat umum agar tidak menyinggung perasaan konseli. Topik pembicaraan dalam topik netral ini biasanya terkait tentang hobi konseli atau lingkungan konseli tersebut. Yang ketiga, pemindahan topik netral ke permulaan konseling. Pemindahan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menggunakan kalimat jembatan dan yang kedua mengembangkan sebagian isi topik netral. Menggunakan kalimat jembatan misalnya, setelah kita membicarakan hobi dan lingkungan Anda, barangkali ada sesuatu yang perlu kita bicarakan bersama. Sedangkan mengembangkan sebagian isi topik netral misalnya, bagaimana dengan kegiatan belajar Anda? Apakah terganggu oleh hobi Anda? Sekian penjelasan saya terkait dengan teknik-teknik konseling. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman.